Kabar ini langsung bikin publik sepak bola Indonesia terkejut. Timnas Indonesia yang sempat digadang-gadang akan menghadapi Finlandia, kini justru berada di persimpangan rencana besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik batalnya laga ini? Pada awalnya, publik mendapat bocoran bahwa Timnas Indonesia akan melawan negara Eropa peringkat 75 dunia di ajang FIFA Series 2026. Nama Finlandia pun langsung mencuat dan memicu antusiasme tinggi. Laga ini dianggap sebagai ujian serius bagi kekuatan timnas di level internasional. Namun, memasuki Januari 2026, kabar terbaru menyebutkan Finlandia hampir pasti batal berpartisipasi. Finlandia dikabarkan tidak masuk dalam daftar peserta turnamen mini yang akan digelar di Indonesia. Hal ini membuat PSSI harus mengubah rencana dalam waktu yang cukup singkat. Meski begitu, status Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 tetap aman. Turnamen ini masih akan diikuti oleh 4 negara dari konfederasi berbeda. Artinya, timnas Indonesia tetap mendapat panggung internasional yang penting. Menariknya, muncul nama calon lawan baru dari Konfederasi Oseania. Tahiti disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Finlandia. Jika terwujud, laga ini akan memberi warna berbeda dan pengalaman unik bagi timnas. Ajang FIFA Series ini sendiri dijadwalkan berlangsung pada FIFA Matchday 23 hingga 31 Maret 2026. Momen ini juga diprediksi menjadi debut pelatih baru timnas. Tentu saja sorotan publik akan semakin besar. PSSI saat ini masih memfinalisasi lawan resmi yang akan dihadapi. Keputusan ini sangat menentukan arah persiapan timnas ke depan. Apalagi laga internasional seperti ini punya dampak besar pada peringkat FIFA. Jadi, menurut kamu, siapa lawan paling ideal untuk timnas Indonesia di FIFA Series nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like videonya, share ke sesama pecinta timnas, dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Perubahan besar terjadi di timnas Indonesia, dan kali ini bukan soal pemain. Sorotan justru tertuju pada siapa saja yang berdiri di pinggir lapangan. Pendekatan pelatih baru ini langsung memancing perbincangan publik. John Herdman resmi memilih strategi yang sangat berbeda dari pendahulunya. Jika sebelumnya timnas identik dengan rombongan besar staf asing, kini arah itu berubah drastis. Herdman datang dengan gerbong kepelatihan yang jauh lebih ramping. Ketua BTN PSSI, Sumarji, mengkonfirmasi bahwa Herdman hanya membawa 2 asisten pelatih asing. Jumlah ini terbilang minimalis untuk level tim nasional. Sisanya, struktur kepelatihan akan diisi oleh pelatih-pelatih lokal Indonesia. Keputusan ini kontras dengan era Patrick Kluivert. Saat itu, total ada 11 staf kepelatihan asal Belanda yang ikut serta. Mulai dari asisten pelatih, pelatih fisik, pelatih kiper, hingga analis video dan fisioterapis. Di mata PSSI, pendekatan Herdman justru dianggap sebagai nilai tambah. Biaya operasional menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas kerja tim. Selain itu, pelatih lokal mendapat ruang lebih besar untuk berkembang. Herdman ingin membangun kolaborasi, bukan sekedar dominasi staf asing. Ia percaya kekuatan timnas juga lahir dari pemahaman lokal terhadap pemain dan kultur sepak bola Indonesia. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan untuk jangka panjang. Kini publik menanti, apakah strategi minimalis ini akan berdampak positif di lapangan? Apakah hasilnya bisa lebih efektif dibanding tim kepelatihan yang gemuk? Jawabannya akan segera terlihat dalam laga-laga resmi timnas ke depan. Kalau kamu punya pendapat soal strategi John Herdman ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, share ke sesama pecinta timnas, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Kabar kurang enak kembali datang dari pemain abroad timnas Indonesia. 2 nama penting, Sandy Walsh dan Shane Patinama, sama-sama sedang bermasalah dengan cedera. Situasi ini langsung memicu kekhawatiran jelang agenda penting timnas di tahun 2026. Sandy Walsh dan Shane Patinama saat ini belum masuk dalam daftar susunan pemain Buriram United. Keduanya absen saat Buriram United menghadapi Prachuap FC pada 4 Januari 2026 di Liga Thailand. Absennya 2 pemain ini tentu bukan tanpa alasan. Sandy Walsh diketahui mengalami cedera hamstring.
Cedera tersebut terjadi saat laga Liga Thailand melawan Kanchanaburi FC pada 6 Desember 2025. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi terkait tingkat keparahan cederanya. Meski begitu, sebelumnya manajer Timnas Indonesia sempat menyebut kondisi Sandy tidak terlalu serius. Namun, fakta bahwa ia masih belum kembali ke lapangan membuat publik tetap waspada. Apalagi, hamstring dikenal sebagai cedera yang cukup sensitif bagi pemain bertahan. Sementara itu, Shane Patinama sudah lebih lama menepi. Ia mengalami cedera sejak pertandingan melawan Rayong FC pada 26 Oktober 2025. Sejak saat itu, Shane absen dalam berbagai laga penting Buriram United. Cedera berkepanjangan ini membuat kondisi kebugaran Shane menjadi tanda tanya. Terlebih, posisinya di Timnas Indonesia sangat krusial untuk keseimbangan permainan. Kehilangan dua pemain sekaligus tentu bukan skenario ideal bagi tim pelatih. Dengan padatnya agenda Timnas Indonesia di tahun 2026, situasi ini patut mendapat perhatian serius. Tim medis dan pelatih harus mengambil langkah tepat agar pemulihan berjalan optimal. Semua pihak tentu berharap Sandy dan Shane bisa kembali tepat waktu. Menurut kamu, seberapa besar dampak absennya Sandy Walsh dan Shane Patinama untuk Timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, share ke sesama pendukung Timnas, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru Timnas Indonesia. Belum selesai satu masalah, isu baru kembali muncul dari Timnas Malaysia. Publik baru saja dikejutkan oleh sanksi FIFA, kini muncul sinyal naturalisasi baru. Langkah ini langsung memancing kontroversi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Cklamovski, memberi isyarat tak ingin menghentikan program naturalisasi. Padahal Federasi Sepak Bola Malaysia masih dalam sorotan akibat skandal besar sebelumnya. Namun bagi Cklamovski, kebutuhan tim tampaknya lebih mendesak. Nama yang kini mencuat adalah Bergson da Silva. Striker asal Brasil ini dikenal tajam bersama Johor Darul Takzim di Liga Malaysia. Berbeda dari kasus-kasus sebelumnya, Bergson akan diajukan melalui jalur naturalisasi murni. Bergson dinilai memenuhi syarat karena telah tinggal dan bermain di Malaysia lebih dari 5 tahun. Aturan FIFA memang memungkinkan proses ini tanpa harus memiliki garis keturunan. Secara regulasi, langkah ini terbilang aman. Cklamovski menilai Timnas Malaysia sangat membutuhkan striker produktif. Target utamanya adalah meningkatkan daya saing Harimau Malaya, terutama untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027 yang semakin ketat. Namun, keputusan ini menuai kritik keras dari publik Malaysia sendiri. Banyak yang menilai federasi dan pelatih belum belajar dari sanksi sebelumnya. Naturalisasi kembali dianggap sebagai jalan pintas instan. Di sisi lain, ada juga yang menilai langkah ini realistis. Persaingan di Asia Tenggara dan Asia kini semakin keras. Tanpa peningkatan kualitas cepat, Malaysia bisa tertinggal jauh. Kini semua mata tertuju pada keputusan akhir Federasi Sepak Bola Malaysia. Apakah naturalisasi Bergson benar-benar akan diwujudkan atau kembali memicu masalah baru? Menurut kamu, apakah langkah ini strategi cerdas atau justru blunder berulang? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like videonya, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan update panas sepak bola Asia Tenggara.